ketemu lagi di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita punya studi kasus medis interaktif yang menarik banget nih dari Dr. Ricky Sababalat. Fokusnya ke seorang pasien laki-laki, umurnya 48 tahun. Iya, ini kasus yang cukup representatif ya, dengan data yang lumayan lengkap. Betul, keluhan utamanya itu batuk berdahak, warna coklat, udah seminggu. Terus ada demam juga, lumayan tinggi, 38,7 derajat, sama nyeri dada. Nah, misi kita kali ini mau coba bongkar bareng-bareng nih temuan-temuan kunci dari kasus ini, biar kita paham gimana diagnosisnya bisa ditegakkan. Sip, kasus ini memang menyajikan data klinis sama radiologis yang cukup jelas mengarah ke satu diagnosis tertentu. Mari kita lihat temuan utamanya. Oke, kita mulai ya. Jadi temuan kunci yang dicatat itu ada, pertama, batuk produktif, dahaknya kecoklatan, udah seminggu. Udah seminggu ya, cukup akut berarti? Ya. Terus ada demam dan nyeri dada. Nah, pas pemeriksaan fisik, dada kanannya kalau diketuk bunyinya pekak. Pekak ya, itu bisa nunjukin ada cairan atau massa padat di bawahnya. Nah, ini yang menarik nih. Pas didengerin pakai stetoskop, kedengeran ada rongki. Itu kan suara napas tambahan yang kasar gitu ya? Betul, rongki itu biasanya karena ada lendir kental atau sekret di saluran napas yang agak besar. Oke. Dan selain rongki, ada juga suara napas amforik. Ini agak spesifik ya. Nah ini dia, suara napas amforik ini penting banget. Bunyinya itu khas kayak kita niup ke mulut botol kosong gitu. Ini nunjukin ada rongga besar di dalam paru yang berhubungan sama saluran napas. Oh gitu ya. Ditambah lagi, hasil foto ronggen dada juga nunjukin adanya gambaran kavitas. Itu rongga tadi ya? Iya, kavitas itu rongga. Dan disertai air fluid level. Maksudnya gimana tuh air fluid level? Air fluid level itu kalau di röntgen kelihatan ada batas yang jelas, lurus gitu, antara udara di bagian atas rongga sama cairan kemungkinan besar nanah di bagian bawahnya. Kayak lihat air di dalam botol yang isinya setengah ada garis batas airnya. Wah, jelas banget ya berarti gambarannya. Banget. Jadi kalau kita kumpulin semua temuan tadi, gejala infeksi akut kayak demam, batuk dengan dahak coklat yang nunjukin ada jaringan mati atau nekrotik, terus temuan fisik khas kayak suara amforik, ditambah konfirmasi röntgen ada kavitas dengan air fluid level. Itu semua mengarah kemana jadinya? Itu semua adalah presentasi yang sangat klasik untuk abses paru. Abses paru, oke. Intinya, abses paru itu ya infeksi bakteri di paru yang parah sampai bikin jaringan parunya mati atau nekrosis, terus ngebentuk kantong atau rongga yang isinya nanah sama sisa jaringan mati itu. Paham. Nah, di studi ini kan juga ada perbandingan sama diagnosis lain. Kenapa misalnya pneumonia lobaris atau efusi pleura itu kurang cocok di kasus ini? Oke, gini. Pneumonia, terutama pneumonia lobaris, memang bisa jadi awal mula abses. Tapi, kalau udah ada bukti jelas terbentuknya rongga, ya dari suara amforik sama ronsen tadi, Diagnosisnya jadi lebih spesifik ya? betul, diagnosisnya lebih pas ke abses paru. Pneumonia biasa aja, nggak akan ada suara amforik atau gambaran kavitas dengan air fluid level sejelas ini. Oke, kalau efusi pleura? Nah, kalau efusi pleura, itu kan cairan yang lumpuk di selaput luar paru, bukan di dalam paru. Jadi, suara nafasnya justru bakal melemah atau bahkan hilang di area itu, bukan jadi amforik. Gambaran ronsennya juga beda, nunjukin cairannya di luar paru. Oke, cukup jelas bedanya. Terus gimana sama kemungkinan lain yang juga bisa bikin rongga? Misalnya kanker paru atau granuloma kayak karena TB? Pertanyaan bagus. Kanker paru memang bisa nekrosis di tengah terus jadi kayak rongga gitu. Tapi, biasanya onset kanker nggak seakut ini. Kasus ini kan gejalanya muncul cepat dalam seminggu, terus demam tinggi. Itu lebih cocok ke infeksi bakteri akut. Jadi lebih ke arah infeksi ya? Iya, kalau granuloma karena TB, itu juga bisa bikin kavitas. Tapi prosesnya biasanya lebih kronis, bisa mingguan sampai bulanan. Nggak secepat ini. Jadi meskipun kemungkinan lain kayak TB dengan kavitas itu tetap perlu dipikirkan sebagai diagnosis banding karena gambaran röntgennya kadang bisa mirip, infeksi bakteri pembentuk abses jadi diagnosis utama di sini. Oke, tadi kan sempat disinggung soal dahak coklat sama suara amforik dan air fluid level. Bisa diperjelas lagi makna spesifiknya? Kenapa dahaknya bisa coklat? Ya, suara napas amforik seperti Kak Rigi bilang itu khas banget untuk rongga besar yang nyambung ke bronkus. Air fluid level di ronsen itu konfirmasi visual adanya rongga berisi cairan dan udara. Nah, soal dahak coklat, Iya, kenapa itu? itu kemungkinan besar karena dahaknya bercampur sama jaringan paru yang udah rusak dan mati, nekrotik,
akibat infeksi bakteri yang ganas. Warnanya jadi gelap kecoklatan. Seringkali ini disebabkan oleh bakteri anaerob, bakteri yang nggak butuh oksigen, yang banyak hidup di mulut atau gusi. Oh, jadi bakteri dari mulut bisa turun ke paru gitu? Betul. Penyebab tersering abses paru pada orang dewasa itu ya aspirasi atau tersedak isi dari mulut atau tenggorokan yang ngandung bakteri anaerob ini. Makanya kebersihan mulut juga penting. Wah, menarik. Jadi setelah diagnosis abses paru ini ditegakkan, langkah penanganan awal yang paling penting apa dong? Yang paling krusial itu adalah sesegera mungkin memulai terapi antibiotik. Dan antibiotiknya harus yang spektrum luas, artinya bisa bunuh banyak jenis bakteri, terutama harus efektif melawan bakteri anaerob tadi. Biasanya dikasih lewat infus biar cepat masuk ke darah. Harus segera ya berarti? Iya, harus cepat. Dan satu lagi yang penting, pasien tidak boleh dikasih obat penekan batuk. Justru batuknya itu mekanisme alami tubuh buat bantu ngeluarin nanah dari dalam rongga absesnya. Oh, jadi batuknya malah dibiarin ya? Iya, penting itu. Tindakan lain kayak drainase atau operasi itu baru dipertimbangkan kalau respons terhadap antibiotik nggak bagus. Oke, sip. Jadi kesimpulannya nih, diagnosis abses paru di kasus ini ditegakkan dari kombinasi gejala infeksi yang jelas, temuan fisik khas kayak suara napas amforik tadi, dan tentu konfirmasi dari röntgen yang nunjukin ada kavitas dengan air fluid level. Tepat sekali. Dan penanganan utamanya adalah antibiotik yang tepat dan cepat. Betul. Kasus ini benar-benar nunjukin pentingnya kita mengintegrasikan semua informasi yang ada, mulai dari keluhan pasien, apa yang kita temukan pas periksa fisik, sampai hasil pemeriksaan penunjang kayak ronsen, untuk bisa sampai ke diagnosis yang akurat dan juga membedakannya dari kondisi lain yang gejalanya mungkin mirip. Dan mengingat aspirasi sering jadi penyebabnya, ini juga jadi pengingat tentang faktor resiko terkait aspirasi itu sendiri. Nah, ini menarik nih sebagai penutup. Jadi bahan pemikiran buat Anda semua di rumah. Mengingat aspirasi atau tersedak, itu jadi penyebab umum abses paru. Coba deh Anda pikirkan, kira-kira langkah pencegahan spesifik apa ya yang bisa kita terapkan? Baik untuk diri sendiri atau mungkin untuk orang di sekitar kita. Terutama mereka yang punya risiko lebih tinggi untuk aspirasi. Menarik untuk direnungkan.